Shalom anak-anak, pada saat ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan 2. Kita akan membahas topik dinamika populasi dalam interaksi makhluk hidup. Namun sebelum itu kita akan terlebih dahulu mengingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya di hari Senin yang lalu ya. Nah, mari kita amati bersama-sama gambar yang ada di layar ini ya. Seperti yang kita sudah pelajari bersama bahwa interaksi itu yaitu adanya hubungan yang terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Ya, jadi kita sudah belajar bahwa interaksi makhluk hidup yaitu adanya hubungan yang terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi ada sebuah hubungan yang terjadi. Jadi di dalam interaksi itu tidak bisa hanya melibatkan satu makhluk hidup saja, tetapi ada dua di dalamnya yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi bisa dua atau lebih, seperti itu ya. Nah, kira-kira ketika kalian mengamati gambar yang ada di layar, apa sih yang sedang terjadi di gambar ini? Coba kalian pikirkan dan tuliskan di bukumu masing-masing apa yang sedang terjadi di gambar ini ya. Ini ada lebah, lalu ada juga bunga. Apa yang sedang terjadi? Oke. Sudah dituliskan? Ya, langsung saja kita lihat. Mari kita bahas bersama-sama. Kalau kita melihat gambar di sini seperti yang tadi Ibu katakan, pertama itu kita melihat ada lebah dan ada bunga. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi di sini adalah si lebah ini mengisap sari-sari bunga ya yang akan dijadikan sebagai makanannya. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan berikut, apakah dalam gambar tersebut terjadi interaksi? Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa interaksi antar makhluk hidup itu adalah hubungan yang terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, berarti hubungan dalam yang terjadi pada dua makhluk hidup ya, hubungan yang terjadi pada dua makhluk hidup atau lebih ya. Jadi nggak bisa terjadi hubungan kalau cuma satu makhluk hidup, tapi hubungan yang terjadi pada dua makhluk hidup atau lebih, seperti itu ya. Di sini sudah ada dua makhluk hidup. Nah, berarti di sini terjadi interaksi karena sudah ada dua makhluk hidup di sini yang saling berhubungan ya. Jadi di sini terjadi interaksi. Pertanyaannya, di dalam hubungan ini atau interaksi ini apa yang sedang terjadi? Ya, si lebah ini mengisap sari-sari bunga ya. Lalu apa yang terjadi dengan bunga? Bunga ini akan terjadi proses perkembangbiakan ya. Jadi si lebah ini akan membantu bunga ini dalam proses perkembangbiakan, karena nanti ketika si lebah ini mampir di bunga ini, lalu dia mengisap sari-sari bunga yang ada di sini. Saat dia terbang kembali, sari-sari itu akan menempel di kakinya lebah, sehingga ketika dia mampir ke bunga-bunga yang lain, sari-sari itu bisa berpindah ke bunga yang lain sehingga membantu proses perkembangbiakan. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kesimpulannya di gambar ini terjadi interaksi ya. Oke. Langsung saja kita bahas topik kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dinamika populasi. Pertanyaannya, apa sih dinamika populasi itu? Ya, dinamika populasi itu adalah perubahan. Jadi dinamika itu artinya perubahan. Berarti kalau dinamika populasi berarti perubahan populasi. Nah, kondisi yang saling mempengaruhi satu sama lain ini dalam sebuah lingkungan akan membuat lingkungan mengalami perubahan atau biasa disebut sebagai dinamika. Nah, kondisi yang saling mempengaruhi satu sama lain terjadi di dalam interaksi makhluk hidup. Terjadi di interaksi jaring-jaring makanan, rantai makanan, ataupun simbiosis yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, jadi kalau terjadi interaksi maka pasti akan ada perubahan atau dinamika yang terjadi pada setiap populasi di setiap lingkungan yang ada, seperti itu ya. Nah, tentunya lingkungan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Apakah terjadi interaksi di dalam jaring-jaring makanan, rantai makanan, ataupun simbiosis, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh dinamika populasi. Kita akan lihat sama-sama contohnya seperti apa. Contoh misalnya, meningkatnya populasi tikus sawah akibat perburuan burung elang yang dilakukan oleh manusia. Pada rantai makanan, elang sebagai konsumen yang memakan tikus. Nah, jika manusia memburu burung elang, maka burung elang yang akan memakan tikus jumlahnya berkurang, sehingga akan membuat populasi tikus di sawah menjadi meningkat. Ya, jadi kalau di rantai makanan si elang ini menjadi konsumen yang memakan tikus. Jadi kalau dia yang memakan tikus, nah kalau si elang ini diburu oleh manusia, otomatis kalau diburu oleh manusia pasti elang ini akan berkurang. Kalau si elang ini akan berkurang berarti elang sebagai pemakan tikus akan berkurang. Jadi si tikus ini tidak ada lagi yang makan, pemakannya itu berkurang.
yaitu elang. Jadi salah satu pemakan tikus akan berkurang. Kalau salah satu pemakan tikus berkurang, maka si tikus ini pasti akan bertambah. Sehingga dinamika apa yang terjadi di sini? Ada dua, populasi tikus akan bertambah dan populasi elang akan berkurang. Itulah perubahan yang terjadi ketika terjadi interaksi di dalam rantai makanan. Itu adalah perubahan yang terjadi atau dinamika yang terjadi di populasi tikus dan populasi elang. Pertanyaannya, apa itu populasi ya? Populasi ini adalah sekelompok individu yang sejenis. Misalnya sekelompok elang, sekelompok tikus sawah, sekelompok katak, dan lain sebagainya. Jadi sekelompok individu yang sejenis ya. Sejenis ya, sama-sama elang, sama-sama tikus, sama-sama katak, sama-sama burung pipit, dan sebagainya. Nah, contoh yang berikutnya di rantai makanan ya. Berdasarkan rantai makanan di atas, tuliskan minimal 4 hal yang akan terjadi jika tumbuhan sawi dipanen oleh petani. Nah, ada 4 hal ya, minimal ya diminta. Pertama yang terjadi itu pasti rantai makanan ini tidak akan seimbang karena sawi ini sudah dipanen, jadi sudah tidak seimbang lagi menjadi sebuah rantai makanan yang utuh. Nah, itu yang terjadi yang pertama. Yang kedua, populasi ulat ini akan berkurang karena sumber makanannya yaitu sawi sudah dipanen oleh petani. Ya, lalu yang berikutnya yang ketiga, populasi burung pipit akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena ulat ini sebagai salah satu sumber makanannya juga berkurang. Lalu berikutnya, populasi elang ini akan berkurang karena kenapa? Populasi burung pipit sebagai salah satu sumber makanannya juga berkurang. Jadi itulah perubahan atau dinamika pada populasi yang akan terjadi di dalam rantai makanan tersebut apabila sawi ini dipanen oleh petani, seperti itu ya. Contoh berikutnya di jaring-jaring makanan ya. Nah, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya si belalang ini dipunahkan ya? Apa yang akan terjadi? Diminta di sini tuliskan 4 ya, minimal 4 saja. Ini kan banyak sekali ya makhluk hidup di dalamnya. Tuliskan minimal 4 hal saja yang terjadi kalau misalnya belalang ini dipunahkan. Nah, kalau belalang ini dipunahkan ya, jaring-jaring makanan menjadi tidak seimbang. Tentu tidak akan seimbang karena belalang sudah dipunahkan ya, dikeluarkan dari sini. Lalu yang kedua, populasi tumbuhan, yang tumbuhan ini ya yang dimakan oleh belalang, tumbuhan entah itu padi, entah itu rumput dan sebagainya. Jadi populasi tumbuhan yang di sini akan meningkat karena salah satu konsumennya dipunahkan. Ya. Konsumennya yaitu belalang ini dipunahkan sehingga pasti yang tumbuhan ini meningkat. Lalu berikutnya, populasi laba-laba akan berkurang karena populasi belalang sebagai makanannya dipunahkan. Ya, laba-laba ini pasti akan berkurang karena salah satu sumber makanannya yaitu belalang sudah dipunahkan. Jadi ini pasti akan berkurang si laba-laba. Lalu berikutnya, kalau populasi laba-laba sudah berkurang, otomatis populasi ular juga pasti akan berkurang seperti itu karena populasi laba-laba ini sebagai sumber makanannya juga sudah berkurang. Jadi kalau populasi laba-laba sudah berkurang sebagai sumber makanan ular, salah satu sumber makanannya, maka otomatis ular juga nanti akan berkurang populasinya. Begitu ya. Nah, itu untuk contoh di dinamika populasi pada jaring-jaring makanan. Berikutnya, oke, seperti yang sudah selesai ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai dinamika populasi ya. Dinamika atau perubahan populasi, perubahan yang terjadi akibat interaksi. Entah itu interaksi di jaring-jaring makanan, entah itu di interaksi rantai makanan, ya. Nah, kita belum jelaskan kalau interaksi di simbiosis seperti apa. Tapi kan tentunya kalau di dalam simbiosis misalnya simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme berarti salah satu makhluk hidup di situ yang dirugikan. Kalau salah satu dirugikan, berarti salah satunya itu tidak dirugikan, salah satu akan untung. Kalau salah satunya dirugikan, berarti yang dirugikan ini pasti populasinya yang akan berkurang. Ya, misalnya tali putri dan pohon mangga. Tali putri dia akan mengambil sari-sari makanan dari pohon mangga. Otomatis pohon mangga ini kalau kehabisan sari-sari makanan, semakin hari semakin lama pohon mangga ini ujung-ujungnya akan mati karena kehabisan sari-sari makanan. Berarti populasinya tumbuhan mangga akan berkurang, tapi si tali putri ini akan semakin meningkat. Begitu ya. Nah,
Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang pengumuman buat kalian untuk minggu depan, pertemuan ketiga, yaitu di hari Senin, kita akan pelajari bersama-sama pelajari semua dulu ya, kesimpulannya mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, kita pelajari dulu, setelah itu langsung kalian mengerjakan formatif 1. Apa itu formatif 1? Formatif 1 bagi anak-anakku sekalian kalau belum tahu, formatif 1 itu adalah mengerjakan soal yang tentunya nanti akan diambil nilainya. Lalu yang berikutnya, pertemuan keempat minggu depan ya akan diadakan formatif 2. Kalau formatif 1 sudah selesai berarti lanjut ke formatif 2. Nah, untuk formatif 1 bahannya dari mana? Dari materi pertemuan 1. Untuk formatif 2 bahannya dari mana? Dari materi pertemuan 2. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian boleh simak dengan baik dan lengkapi catatanmu. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati.